Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya mengucapkan Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Allah yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat serta kita para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hatib senantiasa mewasiatkan kepada diri Hatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, dalam suasana gembira saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha, berkumpul di tempat ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya haji atau hari raya kurban yang penuh dengan keistimewaan, karena pada saat ini jutaan umat Islam berasal dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji dengan mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Hari ini juga kita mengenang sejarah kurban yang diawali oleh dua hamba Allah yang soleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putra kesayangannya Ismail alaihissalam lewat mimpi yang benar. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah lama mendambakan generasi pengganti dirinya dari sekian tahun lamanya, dan bagaimana tingkat kecintaannya terhadap putra tunggalnya, anak kandung sibiran tulang, cahaya mata pelepas rindu, tiba-tiba harus dijadikan kurban merenggut nyawa anaknya oleh tangan ayahnya sendiri. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dan jauh lebih di atas segala-galanya daripada cintanya kepada anak, istri, harta benda dan materi dunia lainnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialognya seperti yang dilukiskan dalam bahasa yang sangat indah dan menyejukkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku,
Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, saat Ismail sudah dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan, seperti yang dikisahkan bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih, melainkan atas kekuasaan dan kebesarannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah dasar sejarah disyariatkannya berkurban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkurban memiliki makna mulia jika hakikat berkurban itu dapat kita pahami dengan baik. Berkurban bukanlah sekadar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban harus mampu menggugah perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat dan tersurat dari pelaksanaan ritual tersebut. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim untuk berkorban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat dan jabatan, semuanya datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, bagaimanapun modelnya perintah Allah harus dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa melihat untung dan rugi, enak dan tidak enak, mudah dan sulit, maupun berat dan ringannya. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan dan idola buat semua umat. Kehormatan tersebut tidak mungkin akan dapat diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa didampingi oleh istri yang salihah dan anak yang soleh, seperti yang dilukiskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Perhatikanlah ketika Allah memuji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di zaman modern dan canggih saat ini, oleh masyarakat Indonesia dikarenakan sebagai zaman reformasi, tampak jelas dan tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan cinta duniawi telah merebak dan mewabah mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia, di mana manusia dipandang sebagai objek atau benda, bukan sebagai pelaku atau subjek. Kadar dan nilai manusia ditentukan seberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Maka wajarlah jika manusia zaman sekarang ini merasa asing, bahkan bingung hidup di atas bumi yang melahirkannya. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami akan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Allah pada tata aturan yang sempurna dan hukum-hukum adil yang menjelmakan sanksi-sanksi seimbang dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tertipu oleh kepalsuan. Namun sayang, makna dari kerelaan berkurban masih kurang mendapat perhatian dan penghayatan yang memadai, karena masih banyak di antara yang berperan di bundaran dunia pada ini cuma menanti pengorbanan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyembelihan kurban merupakan suatu tindakan penundukan dan penguasaan
kecenderungan hewani dalam diri manusia itu sendiri, yang dalam bahasa agama disebut al-nafsu al-amarah dan al-nafsu al-lawamah, yakni keinginan-keinginan rendah yang selalu mendorong atau menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah binatang yang sempurna tanpa cacat, sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan dalam diri harus dibuang jauh-jauh. Hikmat inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang akan disampaikan kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikian Dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu. Lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin hadirat yang berbahagia, di samping itu melalui perintah Al-Quran, di samping itu melalui perintah kurban, Islam mengajarkan bagaimana membangkitkan kepekaan dan kepedulian sosial kita kepada sesama saudara kita, yaitu membantu terbinanya persaudaraan yang hakiki, cinta kasih dan tanggung jawab antara sesama umat, serta terwujudnya pemerataan pendistribusian protein hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai penutup dari uraian khutbah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Seseorang dituntut berkorban, baik harta, jabatan, dan kedudukan, bahkan jiwa sekalipun, dan nilai-nilai pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas, tetapi dari niat dan kualitas, ketulusan dan keikhlasan. Makna lain berkorban adalah upaya mereformasi diri sendiri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak dan tabiat hewannya yang kita miliki, seperti mau menang sendiri, tamak dan rakus, serta bahil, gila kekuasaan, ambisi yang tidak terkendali, sombong dan arogansi, iri hati dan dengki, tidak mau mendengar kritikan dan nasihat, dan lain-lain sebagainya dari segala sifat yang tidak terpuji. Ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah di samping aspek insaniah. Dalam aspek insaniah sosial adalah menumbuhkan kekentalan persaudaraan silaturahmi dan meningkatkan protein dalam rangka mendorong semangat pengabdian kepada Allah dan sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal